أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang kita muliakan, yang kita cintai, Abuya, guru kita bersama, mursyid dan murabi kita, yang kita hormati, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas, Ustadz Haji Junaidi beserta keluarga besar pesantren ini, yang kita hormati seluruh abu-abu, para tengku-tengku, ustadz-ustadz dan wali-wali Nanggro, khususnya wali Nanggro Jakarta, dan kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada pimpinan rombongan kami Bapak Mayor Ilyas. Baiklah, saya akan membacakan surat pernyataan. Surat pernyataan. Abuya dan rombongan tidak dapat berhadir pada hari Minggu sesuai dengan undangan Buya Junaidi, pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berhubung satu dan lain hal, untuk pulang pada hari Sabtu pukul 5 sore. Memang pada awal direncanakan oleh Wali Nanggro Jakarta, Datuk Permato Intan Mudo, berkompromi dengan Buya Junaidi. Maka dengan demikian Buya Junaidi mengundang pemerintah, pimpinan pondok pesantren dan lainnya pada hari Minggu tersebut. Dari itu perubahan waktu sehingga tidak terwujud pada hari Minggu tersebut bukan kesalahan dan kelengahan Buya Junaidi, pimpinan pondok pesantren, karena dalam rombongan jamaah ada yang meninggal sakit-sakit dan Abuya juga kurang sehat sebab telah menempuh perjalanan yang panjang dan mengadakan pengajian di beberapa tempat di Sumatera Barat. Demikianlah agar dapat dimaklumi dan dimaafkan Buya Junaidi, Abuya dan seluruh rombongan dengan niat melakukan baik sekalipun tidak terlaksana sebagaimana dijadwalkan. Allah membalas kebaikan kita semua. Ketanda Ketua Rombongan Mayor Infantri Ilyas, Merangin, Jambi, Sabtu 19 Februari 2022. Sekian dan demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian surat pernyataan yang telah dibuat dan dibacakan oleh Abu Nizaifi Wali. Untuk selanjutnya diminta tanggapan dari Raja Mulia. Kepada Raja Mulia dipersilakan. Kabupaten Nagandaya, Kuala Pesisir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur karena Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah pada hari yang berbahagia ini sudah dapat mempertemukan kita serombongan dari Aceh dengan masyarakat Provinsi Jambi. Kemudian selawat beriring salam, marilah sama-sama kita sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan Allah sahabat beliau sekalian. Yang kita muliakan serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abuya kita, ayah rohani kita bersama,
yang pada hari yang berbahagia ini sudah jauh-jauh dari Aceh menuju ke kota Jambi. Di sini mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu akan memberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terus dapat membina jasmani dan rohani kita bersama, sehingga kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kita muliakan kepada Nyak dan Umi yang selalu setia mendampingi kemanapun Abuya mengadakan pengajian-pengajian. Kemudian kepada pimpinan MPTTI Asia Tenggara, Abi Sahal, kemudian kepada seluruh keluarga besar Abuya, juga kepada Abun Taipi, kemudian kepada Wali Jakarta, juga kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Abi Junaidi, kemudian kepada pimpinan rombongan kami dari Aceh, Bapak Ilyas, kemudian para ule-ule, para wali-wali Nangro, Bansinggom, di seluruh Asia Tenggara. Kemudian kepada Ketua RP2T dan P2T yang juga selalu bersama-sama mengikuti di mana pengajian-pengajian Abuya, dan para ibu-ibu dan bapak-bapak yang mungkin di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan di sini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah sekalian. Dan kami dari Aceh mendampingi Abuya sudah beberapa titik di Sumatera. Jadi pada hari yang berbahagia ini kita sudah tiba di Jambi, dan juga yang kita rencanakan kita adakan mubahasah buat nanti malam. Mungkin karena banyak hal-hal yang terjadi, terutama ada juga serombongan kita dari Aceh, ada yang meninggal dunia dan ada yang kurang sehat karena perjalanan kami sudah sangat jauh, sudah letih. Dan juga Abuya dari Aceh di sana memang sudah sakit-sakitan, tapi beliau tetap setia. Bahkan di antara kita jamaah ada yang mau naik pesawat pulang. Begitulah, tidak sanggup lagi mengikuti perjalanan-perjalanan mobil yang naik turun dan tekongan yang begitu banyak, sehingga jamaah kita ada yang menyerah, payah bohongan pesawat. Jadi mungkin dari itu saya juga akan mewakili dari rombongan dari wali-wali Nangro di atas kekurangan kami yang mungkin tidak dapat kami penuhi sepenuhnya keinginan daripada masyarakat Jambi dan terutama dari ulama-ulama di kota Jambi. Di sini kita atas mewakili dari seluruh rombongan kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami atas nama rombongan dan mengucapkan banyak terima kasih atas layanan-layanan yang sudah diberikan kepada kami yang begitu baik, dan mungkin kami tidak sanggup membalasnya. Hanya Allah lah yang dapat membalas kesetiaan dan kebaikan para panitia yang ada di pesantren Darul Ikhlas.
Sekian dan demikian, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Raja Mulia yang sudah memberikan tanggapan. Selanjutnya kami minta kepada Syekh Ali sebagai pengurus pesantren Darul Ikhlas untuk dapat memberikan tanggapan atas pengurus dan panitia yang sudah berpayah-payah melakukan persiapan undangan dan lainnya. Pada Syekh Ali kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita muliakan ayahanda ruhani kita Abu Syekh Haji Ampang Wali Al-Khalidi. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberi kesehatan, sehingga kami berharap beliau lebih sering sehingga di pesantren kami ini. Bapak-bapak, ibu-ibu kami, saya selaku ketua panitia pelaksana, pertama sekali mengucapkan ribuan terima kasih kepada Buya yang sudah bersusah payah dari Aceh jauh-jauh untuk hadir dapat bersama kami di sini. Walaupun hanya sebentar, tapi rasanya kami ingin lebih lama sebetulnya Buya, tapi itu semua kami serahkan kepada Buya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Buya selaku ayah rohani kami, dengan harapan mudah-mudahan pertemuan kita saat ini di pesantren ini menjadi berkah buat kita semua. Kami yang ditinggal nanti terus dibimbing rohanianya untuk bisa menjadi lebih baik, lebih bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Merangin dan Provinsi Jambi. Sangat terharu dikunjungi Abuya di pesantren ini dengan umur Abuya yang sudah tua. Jauh-jauh Abuya bersusah payah untuk dapat di sini, menjadi sebuah kehormatan bagi kami. Dan kami tidak bisa mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah yang membalas perjuangan Abuya selama seperti dakwah, sehingga harapan kami tahun ke depan atau kapanpun Abuya berkesempatan mohon untuk hadir kembali di pesantren kami ini. Dan untuk seluruh panitia, perjuangan kita masih belum selesai. Ini adalah awal, bahwa perjuangan itu memang penuh dengan kesesakan, penuh dengan kesusah payahan, tapi disitulah terbiah-terbiah dari Abuya, sehingga hati kita menjadi lebih terpaut dengan beliau, lebih tertarik dengan apa yang beliau sampaikan, sehingga batin ya kita kembali ke jalan yang benar sesuai dengan arahan dan yang disampaikan Abuya kita. Barangkali itu saya bisa menyampaikan banyak hal. Terima kasih Abuya sekali lagi. Mohon bimbingan rohani kami di sini supaya kami sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih kita ucapkan pada Syekh Ali yang telah begitu tulus, ikhlas untuk menerima kenyataan ini. Insyaallah doa Buya tercurah pada kita semua, terkhusus kepada masyarakat Jambi. Selanjutnya untuk mengambil keberkahan, kita minta pembacaan ayat suci Al-Quran 1-2 ayat dan dilanjutkan oleh dengan selawat oleh kepada Imam Mekah. Kepada Imam Mekah kami persilakan dengan segala hormat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا
وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا صدق الله العظيم. Mohon Abu Hafidin untuk mohon dihadiri. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله
والنقمة وبالنهار ومن غمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Abu dan hadirin mohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Imam Mekah. Beliau adalah bernama Tengku Muhibbuddin, Imam Besar Masjid Tunung. Ibu bapak sekalian, para kiai yang ada di Marangan Jambi, kehadiran kami kemari ada yang naik bus, ada juga naik mobil pribadi, ada yang dengan pesawat, bahkan ada yang naik sepeda motor demi kecintaan dan kerinduan ke pesantren ini dan juga ke masyarakat Jambi. Untuk selanjutnya apa itu MPTT, apa itu tauhid tasawuf, dan apa itu tauhid sufi oleh guru kita Walid Ahmad Datau dari Manado, Sulawesi Utara. Pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan guru kepada kita semua untuk supaya kita hidup di alam semesta ini dengan bimbingan Abuya, agar kita dapat menempuh kehidupan ini dengan iman yang kamil. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh keluarganya,
para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua. Kehadirat yang maha mulia, yang penuh kasih dan sayang, dan karenanya lah kita semua hadir di tempat ini dari seluruh pelosok. Al-Arif Billah, pemegang dan pejuang Wahdatul Wujud yang masih hidup pada abad dan zaman sekarang ini, yang mulia Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Khalidi. Kemudian yang sama-sama juga kita hormati Wali Jakarta beserta seluruh wali-wali di seluruh Nusantara, pada seluruh pejuang-pejuang, kepada Umi dan Nyak, dan tak lupa juga kepada anak-anak jasmani dari Abuya yang turut juga beserta pada rombongan kita kali ini, kepada seluruh para tokoh-tokoh, para ulama dan pemerintah, dan seluruh hadirin yang dirahmati Allah, terutama kepada Sahibul Bait, pimpinan pesantren, saudara kita Abi Junaid. Para hadirin semua yang dirahmati Allah, kita semua hadir terutama sebelum menyampaikan ta'aruf. Sebelumnya saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Tengku Ahmad Datau, berasal dari Sulawesi. Kami di Sulawesi yang hadir di sini ada Tengku Haji Ansari Abasi, nah yang duduk di sebelah sana, kemudian Tengku Muslim Blongkot. Kami bertiga ini dari pendidikan sama-sama di Aceh. Kurang lebih hampir 8-10 tahun kami rata-rata mengecap pendidikan di pesantren di Aceh, di Darussalam, di pesantren ayah Abuya Syekh Haji Amran Wali. Kemudian secara singkat, setelah kami mengecap pendidikan di sana, tidak kami sangka dan tidak kami duga bahwa ternyata pendidikan pesantren itu tidak siap. Tidak kami duga pendidikan di pesantren, mulai dari Akidah Matan Sanusi, Kifayatul Awam, Tijan Darari, sampai Dasuki, kitab fikih mulai daripada Matan Takrib sampai belajar sampai kitab Tuhfah, kemudian kitab-kitab akhlak tasawuf, semuanya ini ternyata secara pribadi dan kami bertiga merasakan. Itulah sehingga kami kenapa harus ada di sini. Kami terus terang saja di pondok pesantren bintang-bintang kelas. Tengku Haji sebagai senior saya, guru saya, Tengku Muslim dan saya, alhamdulillah di zaman itu mungkin banyak tengku-tengku yang hadir di masa itu, yang sekarang ada Tengku Ar-Razi, bintang-bintang kelas. Jadi kami menganggap ternyata salah duga. Semua pelajaran yang kami sungguh-sungguh sekali setelah sampai di kampung, ternyata semuanya, jangankan memperbaiki orang lain, untuk diri sendiri saja kami hancur oleh kekuatan alam, peradaban lingkungan, sampai kalau tidak ada Abuya, kami ini jadi sampah masyarakat. Kenapa tidak jadi sampah masyarakat? Seingat saya, di saat itu yang dihubungi oleh Abuya adalah saya sendiri. Dan di saat itu, bayangkan saya sebagai guru besar di Darussalam. Di saat itu saya jadi pedagang ikan. Saya yang mengumpulkan ikan, dan teman saya, Tengku Haji Ansari, itu sebagai penampung di pabrik. Jadi tengku-tengku habis waktunya untuk dunia, dengan prasangka bahwa kalau kita punya uang kita bisa mandiri. Ternyata turun ke dunia bisnis, padahal bahkan semakin hancur. Di saat itu Abuya menghubungi saya, ada di pinggir pantai, sudah maghrib,
bergelimang dengan dunia. Kami di saat itu kalau membawa ikan tidak pandang mau hari Senin, hari Sabtu, hari Jumat, peci ini taruh di saku supaya tidak ada orang tahu saya Tengku. Nah, bos saya ada di depan sana, Haji Im. Dia yang punya kapal. Kemudian saya bawa ikan itu ke pabrik. Jadi supaya orang nggak tahu, sebab ikan yang saya bawa itu dia ratusan juta. Jadi kalau tidak terurus, jadi bergelimang dengan darah-darah najis. Pada akhirnya itu kesimpulannya sangat bersyukur saya. Sangat bersyukur, maka saya ajak dan termasuk Tengku Haji, Tengku Muslim, Haji Im, dan ini ada dari Ternate. Dari Ternate utusan ada 2 orang, satu dari Kesultanan, satu dari Universitas Maluku Utara. Kemudian ada lagi satu, yang 2 lagi itu di antara Gorontalo dan Manado, dari Bolbong Raya. Saya ajak mereka, setelah kalian saya telah perkenalkan ilmunya dan figurnya, sekarang sudah saatnya ayo kita sama-sama untuk ketemu langsung dengan figur, yaitu Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Qadhi. Hadirin semua yang dirahmati Allah, agama sekarang ini banyak, pesantren banyak, termasuk pesantren sekarang ini. Mudah-mudahan bukan saya mengentingkan, tidak. Pesantren yang top di seluruh Sumatera, seluruh ulama keluaran dari Darussalam. Tapi kenyataannya apa yang terjadi di Aceh sekarang? Bukan perubahan semakin baik, tetapi Aceh semakin hancur. Karena ya kalau di pesantren hanya berkutat-katit, di kitab hanya berapa santri itu. Tetapi lingkungan dari pesantren itu, ulama itu sendiri tidak peduli. Ulama itu tidak peduli karena sajian yang diajarkan di pesantren itu tidak mampu diterima oleh kalangan di luar pesantren. Orang di luar, orang pasar, orang di luar, orang kantor, orang di luar, orang komplain, orang di luar petani, pedagang. Mau kita sajikan dengan ilmu nahwu dan saraf, tidak tepat. Kekosongan pada umat sekarang ini adalah jiwa yang kehilangan Allah di dalam batinnya. Para hadirin semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa itu MPTT? MPTT adalah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf yang digagas oleh Yang Mulia Abuya Syekh Haji Amran Wali Al-Qadhi sebagai bukti nyata dan kepedulian terhadap umat yang hidup di abad dan zaman sekarang ini. Kemudian apa itu tauhid tasawuf dan apa itu tauhid sufi? Para hadirin semua yang dirahmati Allah, kedua-duanya ini berazaskan dan berlandaskan pokok ajaran tiang agama yang ketiga, yaitu ihsan. Islam, iman, dan ihsan. Ini yang sudah jarang, sudah kurang dipelajari di pesantren-pesantren dan tokoh-tokoh dan ceramah-ceramah penyampaian dakwah sekarang. Dakwah tauhid tasawuf dan tauhid sufi ini adalah pada ihsan. Ringkasnya, dengan tauhid tasawuf, bahwa tauhid itu sebagaimana kita pelajari di pesantren, kalau hanya dengan tauhid akidah, itu hanya terisi kepuasan dan kecerdasan di pikiran saja. Supaya kita dapat mentauhidkan Allah, sah iman kita, maka dalil-dalil itu dalam Al-Quran dan hadis dan burhan-burhan dan alam semesta ini itu diuraikan sebagai dalil supaya kita cerdas, dapat petunjuk, kita beriman pada Allah. Yang tersisa adalah batin kita ini. Kalau kita hanya bertauhid akidah, batin kita ini tidak mampu menghadapi tarikan-tarikan sangkutan alam, anak, bini, usaha. Kalau kita tidak bertauhid tasawuf, tasawuf artinya hati, tasawuf artinya hadap hati kepada Allah. Kalau batin kita ini tidak ada tasawuf,
maka hati kita ini dikuasai oleh alam, hati kita ini dikuasai oleh hawa nafsu. Maka tasawuf itu untuk memperbaiki nafsu kita, supaya keimanan kita ini bukan hanya di kepala saja, tetapi Abuya mendidik kepada kita, supaya marilah keimanan kita ini kita masukkan ke dalam hati dengan metode dan pendidikan tauhid tasawuf. Maka kita dididik supaya keimanan itu bukan hanya di dalam wawasan pendidikan akal pikir, tetapi dengan tasawuf, supaya dapat kita didik, kita masukkan ke dalam hati dengan jalan memperbaiki nafsu kita, supaya hawa kita ini jangan terlalu terarah kepada dunia, kepada selain Allah. Nah, kemudian hadirin semua yang dirahmati Allah, tauhid sufi. Tauhid sufi ini supaya iman kita ini kamil, bukan hanya sekedar kokoh di dalam hati, tetapi kamil, tidak ada hijab, supaya kita tidak terhijab dengan wujud diri kita. Supaya kita senantiasa bersama Allah, kita merdeka dari alam semesta dan merdeka daripada diri kita. Hanya Allah lah, kita kembali kepada fitrah Tuhan yang Maha Esa. Hanya Allah, la syarika lahu. Mudah-mudahan ini pandangan dan dorongan, adapun uraian itu dan nasihat dari Abuya, yang terutama mungkin yang ingin saya sampaikan, bahwa marilah kita bersama-sama, kita bersungguh-sungguh apa adanya yang ada pada kita. Semoga kebersamaan kita ini senantiasa istiqomah di dunia hingga akhirat bersama Abuya yang terkasih. Dari Ahmad sudah sampai kemana dakwahnya di Indonesia Timur? Alhamdulillah, kalau di Indonesia Timur, di sana yang telah terdahulu pertama Gorontalo, Gorontalo itu sudah selesai, tinggal melanjutkan. Kemudian Antinggola, di Gorontalo pemerintah yang di sana sudah menerima Bupati Profesor Dr. Nelson. Beliau adalah rektor, mantan rektor, kemudian sekarang menjabat bupati, dan pemerintah yang lain. Adapun teman-teman yang ada di sana sebagai pejuang bersama-sama menyampaikan ajaran ini, Dr. Hamdan dan teman-teman yang lain. Kemudian di Tinggola, kemudian kalau daerah kami yang duluan ya, desa tempat Tengku Haji dan Tengku Muslim sebelumnya dulu itu di pedesaan Desa Main, dan tempat saya juga desa itu di Kecamatan Likupak. Kemudian sekarang Tengku Haji ya berdomisili di kota Manado, dan saya dan teman-teman berusaha membawa ajaran ini, pesan-pesan ketasawufan ini dari Abuya. Kalau daerah yang baru, yang pertama sekarang ada utusannya, beliau anggota dewan, mantan anggota dewan 3 kali. Kemudian beliau dekat dengan pemerintah di sana, yaitu Bolmong Raya. Bolmong Raya itu daerah baru yang mayoritas penduduk Muslim yang terbanyak Sulawesi Utara justru di daerah itu. Insya Allah suatu saat Abuya akan sampai ke sana. Kemudian Ternate itu yang ada di sana, pemimpin-pemimpin di sana yang telah menerima kesultanan kemarin, bahkan di Kesultanan Sultan Ternate namanya Hidayatullah, itu telah bersama-sama dengan MPTT, dan beliau sangat berharap begitu mendengar ajaran-ajaran ini. Dia mengatakan rumusan-rumusan tentang ketasawufan atau kesufian itu ada di kerajaan, tapi kami tidak tahu
menguraikannya, memahaminya, apalagi mengamalkannya. Kemudian saya ceritakan tentang Abuya. Pada akhirnya beliau menerima, bahkan dia memberikan jadwal di kerajaan itu supaya MPTT itu selalu mengisi setiap malam Senin berzikir di kerajaan itu. Dan kemudian wali kota Ternate, dan kemudian yang terakhir gubernur Maluku Utara. Ketiga tokoh ini insya Allah ke depan bercita-cita supaya kehadiran Abuya di Indonesia Timur itu bisa sukses dan tercapai. Kemudian penghujung Indonesia di sana ada di Raja Ampat. Di Raja Ampat, di sana ada kawan-kawan juga yang di sana, mereka sudah jalan, ada kepengurusan, ada posko, dan alhamdulillah itu sudah jalan. Dan mereka, perjalanan kami ini, mereka juga mengikuti perkembangan perjalanan dakwah Safari Abuya ini. Hanya demikian penyampaian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan kepada Walid Ahmad. Selanjutnya kami minta kepada Ibu Hayatun Nufus sebagai Ketua P2T Pusat. Apa itu P2T? Pada Ibu Hayatun Nufus dipersilakan. Dan apa yang telah diperjuangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Puji syukur yang tak berhingga kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita semua di sini. Semoga silaturahmi ini tidak hanya di dunia, mudah-mudahan sampai ke akhirat kelak. Salam dan salam tak lupa pula kita sanjungkan kehadiran besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Abuya kita bersama Nabi kita, bersama Allah Subhanahu wa taala kelak di surganya. Yang kami muliakan Murad bin Abuya, sangat gigih. Semoga beliau selalu dalam keadaan sehat. Semoga selalu dipermudah perjuangan dan perjalanan beliau dalam bimbing umat, serta Ina dan Umi selalu setia, dan seluruh abu muda, petinggi-petinggi MPTT, dan juga seluruh, terutama ahli bait, Umi Leni dan Kiai Junaidi yang sudah menerima kami di sini. Alhamdulillah dan terima kasih banyak atas pengorbanannya sehingga acara ini terlaksana dengan sukses. Kami atas nama P2T itu adalah Persatuan Perempuan Tauhid Tasawuf, di mana organisasi ini adalah digagas oleh Abuya kita sendiri dengan tujuan agar kita kaum perempuan tidak tersesat di jalan ini, tidak tersesat di dunia ini. Abuya merangkul kita dengan kasih sayang. Abuya mengajak kita untuk tahu apa tujuan hidup ini. Maka dibentuklah sebuah organisasi di bawah MPTT yang bernama P2T. Jadi P2T ini merangkul seluruh kaum ibu-ibu, terkhususnya di seluruh Nusantara yang sekarang sudah berkembang. Bukan hanya di seluruh Aceh, bahkan di Sumatera Barat ada seorang Sri Kandi, Kanda Hikmatul Fadilah, yang sedang berjuang mempersatukan seluruh kaum perempuan agar tahu tentang siapa Abuya, agar tahu apa perjuangan Abuya, dan apa intan mutiara yang sedang diperjuangkan oleh Abuya untuk kita dapatkan di dunia ini, untuk kita selamat, untuk menuju Allah dan Rasulullah. Abuya begitu gigih dan sayang, terutama kami kaum perempuan.
di seluruh Aceh, Sri Kandi yang sekarang sedang berjuang menyampaikan kepada seluruh ibu-ibu mana jalan yang seharusnya kita lalui di dunia ini. Di sini kami berharap kepada Umi Leni yang memang sudah tersambung kepada kami beberapa waktu lalu dan sudah pernah ke PAUD, agar bisa berjuang di Jambi ini, bahwa inilah ilmu yang sebenarnya. Tidak ada yang kita cari di dunia ini selain yang diajarkan oleh Abuya. Begitu nikmat dan manisnya, walau dengan keadaan apapun kita ditakdirkan oleh Allah di dunia ini. Hanya ilmu ini, ibu-ibu dan bapak-bapak, yang akan menyelamatkan kita. Galaunya dunia ini, Abuya selamatkan kita, Abuya rangkul kita. Maka mari berjuang, mari berjuang. Mau kita perempuan, mau kita laki-laki, sama saja tanggung jawab kita terhadap agama ini. Apa yang disampaikan oleh Abuya, mudah-mudahan sampai ke anak cucu kita kelak, agar tauhid tasawuf berjaya sampai runtuhnya dunia ini. Allahu Akbar. Jadi perkembangannya sudah sangat besar sekarang untuk P2T, dan sudah sering mengadakan acara-acara besar. Kami juga mengundang Umi dan jamaah di Jambi agar juga hadir di acara pengkaderan yang insya Allah akan kami laksanakan mulai dari tanggal 16, 17 dan 18 Maret di Tauhid Irfani Blangpidi, Kabupaten Abdian. Mudah-mudahan Umi dan semua jamaah di sini bisa menghadirinya dan bisa lebih dekat dan mencintai tentang ajaran tasawuf ini. Nanti selanjutnya juga akan bersambut dengan para Istar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi kami sambut Abuya, begitu luar biasa apa yang kita sudah bertanggung jawab, apa yang sudah kita lakukan terhadap agama ini. Jangan pundakkan sama Abuya sendiri. Abuya sudah letih. Beliau dengan kasih sayangnya sebenarnya datang kemari. Kalau dari segi fisik zahirnya tidak mampu, tapi dengan kasih sayangnya. Jadi ambil iktibar kepada kita ibu-ibu. Perjalanan kita hari ini jangan disia-siakan. Mari kita membantu Abuya agar kita selamat di bawahnya kepada Allah dan Rasulullah. Allahu Akbar. Demikian saja, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Ibu Ayatul Nubus, Ketua P2T Pusat, bahwa MPTT ini dan P2T disatukan agar rumah tangga kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Jadi perkembangannya sudah sampai ke Batam, dan juga ke daerah-daerah lain. Jadi bukan hanya bapak-bapaknya yang beriman, tapi ibu-ibunya, anak-anaknya juga beriman. Selanjutnya untuk rangkuman, kita persilakan pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Abi Junaidi, kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kepada Abuya Amran Wali Al-Khlidi yang sama-sama kita muliakan, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada majelis ini bisa bersama-sama dengan beliau berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya sebagai khadim pimpinan Pondok Pesantren Darul Ikhlas Al-Islami mohon maaf yang sebesar-besarnya belum bisa melayani saudara-saudara yang dari Aceh. Mudah-mudahan
perjuangan Abuya, kami, saya dengan istri Umi dan para ustadz-ustadz, para santri-santri, bagaimana bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru kita Abuya Syekh Amban Wali Al-Khabibi. Dan juga mudah-mudahan acara besok mohon doa dari Abuya. Saya khusus mohon doa dengan Abuya, mudah-mudahan kami di sini Abuya bisa istiqomah menjalankan apa-apa yang sudah diajarkan oleh Abuya Syekh. Dan semoga kita semua bisa beristiqomah mengamalkan apa-apa saja yang sudah disuruh oleh guru kita. Insyaallah hadirin. Mungkin itu saja, saya tidak bisa banyak berbicara. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah daripada guru kita. Amin, Allahumma amin. Dan saya mohon kita sama-sama kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Semoga beliau disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan kita semua mendapatkan ilmu yang berkah dari beliau. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Junaidi yang telah menanggapi dan memahami kita semua. Selanjutnya marilah kita dengarkan nasihat-nasihat yang akan disampaikan oleh suami kita pada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hari yang berbahagia ini saya dapat berkumpul di pesantren Al-Ikhlas, pesantren yang dipimpin oleh Bu Junaidi, dibantu oleh keluarga guru dan lainnya, dan teristimewa pada ayah beliau Abu Junaidi yang mengorbankan harta menjadi tanah untuk pesantren di mana dinamakan pesantren Al-Ikhlas, karena Allah firman di dalam Al-Quran, wa ma umiru illa liya'budu al-mukhlishina lahu, tidak diperintahkan mereka melainkan beribadah. Mereka itu ikhlas dalam keadaan bahwa ikhlas itu adalah satu rahasia yang Allah simpankan ke dalam hati kita, mana ikhlas yang pertama saya amalan-amalan yang kita lakukan, ibadat yang kita lakukan tidak dicampuri oleh sujud jariah, dengan pengertian bahwa kita tidak bangga dengan ibadat dan juga yang kita lakukan bukan karena untuk mandiri maksud diri supaya kita ini bahwa menganggap
tidak karena agama, karena untuk mendapat sanjungan bantuan dari Allah. Jadi amalan yang ikhlas seperti ini, amalan itu diterima Allah. Tapi kalau amalan kita wujud dari Allah, amalan ini ditolak. Bagaimana di dalam hadis, An-nasu manusia ini binasa, kecuali orang yang alim, beradab dengan Allah, mengenai ketuhanan, mengenai perintah dan larangan, bagaimana untuk memperbaiki. Saya tidak ini buat tidak ketemu dengan kesalahan Allah. Dan juga orang-orang yang berumur ini binasa, kecuali orang beramal. Kalau kita punya ilmu, namanya ilmu yang wajib dan tidak ini tidak kita amalkan, kita binasa. Kalau kita ambil bahwa kita mengamalkan tidak kita mengamalkan itu cara pada tempat dan juga mengamalkan saya masuk terbaik dengan bermuamalah hati terhadap kita mendapatkan sifat-sifat yang baik orang-orang yang ikhlas itu, orang-orang yang berilmu itu biasa kalau dia tidak biasa kalau beramal. Orang beramal itu biasa kalau dia tidak. Dan orang ikhlas itu hampir biasa kalau dia tidak perlu syukur, tidak suka itu dalam diri dia, tidak melakukan juga di dalam hati dia. Hanya ikhlasmu dan kira-kira disampaikan kebenaran. Inilah tujuan dibuat pesantren ini dengan pesantren baru ikhlas. Setelah kami datang ini, kami melihat keikhlasannya dan para pimpinan ini dan para pembantu pimpinan ini menerima melalui melalui kita semua. Hanya rencana ini seharusnya besok terus bagaimana dibuat makna ini bahwa terkait perjalanan jauh Abu sudah lebih tua dan banyak kendala lainnya di jemaah dan mereka sudah sakit-sakitan karena sebagian ini mau ke Jambi pulang dari pesawat itu istri Bupati Jambi Bapak saya memang waktu ini kami temukan dari berbagai profesi baik suaminya dan alhamdulillah karena kita ada sampai baru ikhlas agar dapat ikhlas kami berusahakan saya juga dapat hadir kami pun tidak pada waktu dan itu pada anak-anak yang bisa ini walaupun semua anak mengilangi ada belajar itu bertahun-tahun baik di pondok ini ataupun ini kalau ilmu itu tidak diamalkan tidak ada yang terjadi. Ketika kita telah diamalkan kalau tidak ada ikhlas tidak ada hikmah. Ketahuilah bahwa ilmu itu terbagi kepada 3 tingkatan. Pertama adalah ilmu baru, ilmu terang, ilmu yang teroleh dengan belajar. Itu dikatakan ilmu baru. Ilmu yang kita teroleh dari kita
kepada dari itu. Jadi ketahuilah bahwa kemudian ini sudah menunjukkan ada untuk itu. Yang kedua adalah ilmu hati, ilmu yang tersembunyi. Ilmu yang tersembunyi, ilmu hati ini diperoleh dengan sebab pengajaran. Man amila bima alima warithah Allah Allah ilma mengamalkan. Siapa dia mengamalkan apa yang dia tahu, maka Allah akan memberikan dan belum dia tahu. Itu dikatakan ilmu warithah, ilmu hati, karena itu ilmu tumbuh dari hati yang bersih, daripada sifat-sifat maksiat, dan juga ilmu yang tumbuh dari nafsu-nafsu yang tidak melakukan yang haram dan nafsu yang syubhat. Dia tumbuh daripada nafsu yang berkeinginan dan mempunyai kemauan tidak untuk mencari keuntungan diri maksudnya. Karena kata reda Allah dengan apa yang dia akan nantinya pada suatu saat maka hatinya selalu daripada kemauan kepada Allah, maka Allah akan memberikan ilmu. Jadi ilmu hati ini sudah kurang dipelajari, sudah kurang diminati oleh umat Islam di mana-mana. Karena umat Islam ini cari ilmu jari, membuat Allah untuk ilmu jari. Jadi untuk mendapatkan ilmu hati ini, bagaimana cara kepada yang baik, berkemauan baik, mencintai Allah sendiri dan dari. Dan ketiga adalah ilmu lagi, ilmu yang langsung dari Allah. Dia itu tidak mempunyai baik itu adanya apa dan apa, tidak tergantung dengan amalan. Ilmu itu ilmu pengetahuan. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan dia itu daripada sisi kami. Jadi ilmu tadi yang menjadi penyebab agama ialah syirik, senantiasa menyaksikan Allah, menyaksikan syukur menyaksikan wujud Allah, maka Allah akan memberikan ilmu. Kalau ada umpamanya umat Islam di mana-mana, beberapa orang punya ilmu ini tidak bisa dipahami oleh hadiah yang lain, hadiah yang Kristen, Islam dan jadi umat Islam kurang untuk mengerti dan mengerti dan berpengalaman untuk melakukan mudah-mudahan ketiga ilmu ini nanti akan tumbuh di pesantren dan di bawah pimpinan para murid kuliah dan Cina, insyaallah hotel ini kami mohon pada pimpinan begini semua yang ada di sini kami betul tempat yang selalu
yang dari kampung Kubu Tidong. Kubu apa lagi? Kubu Tidong. Di mana anaknya? Di mana negeri Kubu Tidong lagi? Kampung apa? Di mana? Kampung apa lagi? Yang apa dia? Kubu Tidong lah. Oh, pasti Kumudong. Hah? Pasti Kumudong. Pasti Contoh berdiri ya. Kami ulang Pak Selamat, Abi Diredi dan Ibu dan keluarga Pak Diredi. Amin. Yang demikian, lalu diberikan dan kembali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
ilmu